ya Allah. Ini saya kuasa hukum dari Pak Tasrun, suaminya Ibu Kartini yang meninggal di RSUD Sentot kemarin malam bersama bayinya. Hari ini kami membuat laporan polisi dan sudah diterima. Ini nomor laporan polisinya ini 721 di Polres Indramayu dan langsung dilakukan pemeriksaan. Nah, laporan polisinya ini terkait dugaan peristiwa malpraktek atau kelalaian tenaga kesehatan atau tenaga medis yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Junto pasal 359 KUHP. Jadi keduanya itu mengatur bahwa pasal 440 tenaga medis yang karena kesalahannya, karena kealpaannya mengakibatkan orang meninggal dunia atau mengakibatkan kematian, itu dipidana penjara paling lama 5 tahun. Kemudian pasal 359 KUHP-nya juga sama, barang siapa dengan kesalahannya, kealpaannya menyebabkan orang mati dan diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. Apakah peristiwa upaya untuk menangani ibu hamil yang melahirkan itu, apakah ada peristiwa pidana atau tidak? Apakah ada malpraktek atau tidak? Oleh karenanya, biar ada kepastian hukum, ya, kami membuat laporan agar penyidik bekerja, nanti akan ditentukan apakah peristiwa meninggalnya ibu dan bayi di RSUD Pantura MA Sentot itu ada peristiwa pidananya atau tidak, ada malprakteknya atau tidak. Jika ada, nanti akan dijerat dengan pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk kronologisnya, jadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, istrinya Pak Tasrun ini bernama Ibu Kartini, itu hamil 9 bulan, sudah merasa mulas-mulas. Kemudian jam 8 ya, Mas Tasrun dibawa ke Puskesmas Kertawinangun. Sampai di Puskesmas Kertawinangun, kemudian dicek, katanya belum saatnya lahir. Kemudian balik ke rumah, disuruh pulang. Jam 2 siang mulai mulas-mulas lagi, ya. Kemudian dibawa lagi ke Puskesmas Kertawinangun. Nyampe di Puskesmas Kertawinangun, ditangani seperlunya, tetapi tidak sanggup untuk ditangani di Puskesmas Kertawinangun, sehingga kemudian dirujuk ke RSUD Pantura MA Sentot, Patrol. Nah, sampai rumah sakit Pantura Sentot itu jam 3 sore ya, Mas. Sampai di sana, kemudian coba jelaskan ditangani langsung atau tidak, Mas, setelah di RSUD Sentot? Langsung ditangani nggak setelah datang dari jam 3 sore itu? Enggak langsung ditangani. Nggak langsung ditangani? Paling nunggu 2 jam, 3 jam. Nunggu 2 jam, 3 jam. Nah, kemudian yang menangani pertama kali siapa? Pertama, suster kalau nggak salah. Suster. Diapakan pertama penanganannya tuh? Diapain? Cuman ngecek tensi darah. Ngecek tensi darah. Hasil tensi darahnya waktu itu disampaikan ke Pak Tasrun berapa? Normal nggak? Masih rendah. Rendah. Nah, kemudian nunggu lagi. Nah, kemudian dicek lagi. Dicek lagi berapa katanya terus? Tensi darahnya normal nggak? Masih katanya tinggi kan. Tinggi. Jadi naik turun ya. Berarti tensi darahnya saat itu memang tidak stabil ya. Nah, kemudian Pak Tasrun atau keluarganya itu
melihat kondisi seperti itu, ada nggak ingin menyampaikan bahwa ini disesar saja, ada nggak? Ada. Siapa yang menyampaikan waktu itu? Pak. Ibu Suti ya. Ibu Suti ini yang merekam ya video itu siaran langsung yang sampai viral itu ya. Menyampaikannya bagaimana Ibu Suti ini? Kenapa nggak disesar aja? Nggak ada yang gubris. Nggak, Diam aja. nggak ada yang gubris, Iya. diam saja. Diam aja. Meskipun kondisi Iya. si pasien ini itu kondisinya memang tidak stabil ya darahnya, tetapi ketika penanganan tindakan Makanya jam 9 Pak. Jam 9 lebih. jam 9 lebih ya, kemudian dilakukan tindakan ya menangani kelahiran ya. Yang menangani pertama kali Pertama 3 bulan. 3 bidan itu ya, tiga perawat itu menangani. Setelah itu lewat 15 ataupun 20 menit itu datang lagi. Baru datang lagi. Dia ngomongnya saya dokter. Saya dokter gitu ngomongnya. Langsung megang istri. Langsung megang istri. Yang pertama kali menangani itu 3 perawat itu, 3 bidan itu, perempuan itu ya, pakai kerudung warna merah. Terus ininya bajunya apa? Putih, tapi bajunya samaan. Sama semua. Iya, 3 orang itu. Gimana menanganinya itu 3 orang itu? Kan Bapak suaminya pasti dampingi boleh. Gimana caranya? Kurang Yang Bapak lihat. kepala keluar. Terus Nah, setelah keluar kaki kan belum keluar semua. nyangkut Nyangkut sampai apa? sampai ke Betis. Iya, ke betis. Betis. Terus setelah itu di sini digunting. Nah, yang di live itu ditarik-tarik itu gimana? Nah, Ya, gimana itu? itu kan waktu mau keluar itu baru kepalanya. Nah, Iya. setelah kepalanya nggak keluar itu ditarik paksa. Tarik paksa. Setelah ditarik paksa, nah si kaki itu habis itu nyambung. Nah, pasang gunting dulu di itunya bagian yang habis. Jadi itu. ditarik paksa itu ditarik ke kepalanya, Iya, langsung lalu keluar. Iya. Nah, setelah keluar pas sampai betis itu nyangkut. nyangkut. Nah, kemudian dilakukan apa? Nah, langsung digunting aja. Gunting. Nah, iya. Digunting Gunting. pinanya. Guntingnya langsung Digunting berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah, terus begitu cabut, terlepas kakinya, terus kena bayinya. Masih hidup enggak? Itu 2 tangan itu masih goyang-goyang sih. Setelah digunting tali pusernya itu jadi udah enggak. Jadi pada saat kena semua itu masih tangannya masih goyang-goyang. Masih goyang. Jadi Anda yakin itu masih hidup si bayi. Nah, terus kemudian setelah kena semua sampai kakinya digunting Digunting tali pusernya. Nah, setelah digunting tali pusernya udah enggak. sudah nggak ada, meninggal. Terus kondisi ibu bagaimana ibunya itu? Itu lemes setelah lewat 20 menit ataupun 25 menit itu istri saya udah enggak ada. Meninggal juga. Jadi serangkaian peristiwa yang tadi diceritakan oleh Pak Tasrun itu ya nanti didalami oleh penyidik Polres Indramayu ya. Dan tadi saya sudah komunikasi dengan penyidik, langsung sigap, langsung diperiksa ya. Dan ada kemungkinan ya nanti penyidik akan menggali lagi karena sudah dimakamkan ya. Ada kemungkinan ya itu digali lagi untuk dilakukan otopsi apa penyebab kematiannya ya. Tetapi dari serangkaian peristiwa ini ya nanti penyidik akan mendalami ya apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Ya, saya pernah membaca putusan terkait putusan pidana terkait malpraktek yang sudah kasasi ya itu tahun 2012. Nah di situ ada seorang dokter yang dikenakan pasal 359 KUHP karena tidak mematuhi standar profesi. Ya, jadi di dalam Undang-Undang Kesehatan itu tenaga kesehatan itu dalam melakukan tugasnya harus mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Standar profesi itu ya mulai dari SOP harus dilakukan dan yang bersangkutannya yang melakukan tindakan juga harus memenuhi standar profesi. Nah, jadi kalau yang melakukan itu tidak mempunyai izin ya untuk berpraktek menangani kelahiran ya maka bisa diduga ya itu terjadi malpraktek kan. Nah, oleh karenanya supaya pasti ya ini kita serahkan kepada penyidik ya. Jadi saya minta Bapak Kapolres Indramayu untuk lebih cepat lagi menangani ini biar ada kepastian karena kasus ini sudah viral, sudah rame ya, sudah menjadi perhatian publik. Tujuannya biar ada kepastian hukum ya bahwa dalam peristiwa yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal ini ada peristiwa pidananya atau tidak dan ada malprakteknya atau tidak. Oleh karenanya kami minta agar ini segera diusut
tuntas. Demikian dari kantor pengacara Tony dan partner di Polres Indramayu. Ada pertanyaan lagi? Langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Langkah selanjutnya tadi kalau kami menunggu perkembangan dari penyidik, dan penyidik tadi menyampaikan ke saya itu, menyampaikan ke kami itu nanti akan cek TKP ya. Hari ini juga informasinya, dan akan dilakukan kedepannya itu menggali kubur untuk dilakukan otopsi. Itu. Jadi kami hanya minta perkembangan saja, nunggu perkembangan. Oke? Setelah kejadian ini, apa dari pihak manajemen Rumah Sakit Sentot ada yang datang ke kediaman nggak? Ada nggak yang datang? Nggak ada sama. Begitu ibu dan anak sudah meninggal, dari pihak rumah sakit atau perawat atau yang di sana, ya petugas di sana, pergi aja gitu. Nggak ada, tidak ada kata-kata. untuk minta maaf, nggak ada. Termasuk yang membantu melahirkan itu, Iya. yang narik-narik itu. Iya, Kemana itu? nggak tahu pada saat itu, nggak tahu kemana. Langsung meninggalkan tempat ya? Langsung meninggalkan tempat. Maksudnya nggak ada permintaan maaf gitu, maksudnya gitu ya? Iya, nggak ada. Terus ibu tahu kepastian meninggalnya dari upaya mana? pidana apakah ada? Dia manggil saya, Pak, kan saya di luar nunggu, katanya keluarga ibu Kartini, saya masuk, ini nangis. Aku bilang, kenapa? Udah nggak ada katanya istri saya langsung masuk ke situ, Pak. Oke. Selain upaya pidana, apakah ada upaya untuk perdata menggugat ke pengadilan gimana? Nanti kita nunggu keputusan dari penyidikan dulu. Kalau di pidananya itu ternyata memang ada dugaan malpraktik, ada peristiwa pidana, kemudian ada yang ditetapkan tersangka, ya, maka baik tenaga kesehatan yang melakukan maupun korporasi atau perusahaan, ya, dalam hal ini RSUD Sentot, ya kita mintai pertanggungjawaban secara perdata. Kan itu. Tapi kita nunggu keputusan dari penyidikan dulu. Untuk saat ini hanya baru peristiwanya saja yang dilaporkan, Pak? Atau belum dari individu atau petugas yang di sana? Ya, kita terlapor ini masih dalam lidik ya kalau di sini ya. Belum disebut nama yang dilaporkan, peristiwanya saja dulu, karena dari peristiwa itu pasti akan didalami. Dalam peristiwa itu siapa yang melakukan tindakan-tindakan, kan itu, siapa saja. Pasti nanti yang melakukan itu kalau memang ada malpraktik ya pasti nanti mereka yang ditetapkan tersangka kan. Kalau ada malpraktik ya. Yang lain? Oke. Ya, terima kasih, Pak. Bentar, tadi siapa namanya? Ini namanya Pak Tasrun. Ya, umur berapa? Umur berapa? 30 tahun. Warga mana, Pak? Warga Kertawinangun. Tawinangun, Tawinangun. Kandang Haur. Kalau istrinya itu lahir tahun 2000, baru 23 tahun. Kartini itu. Nah, ini surat kematiannya nih. Ini surat kematiannya. Oke ya. Kita kurang polisnya udah tadi ya. Coba, Pak, di laporan polisi. Oke. Cukup. Cukup, Bang.